Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan NBM 21032010053 sesi Rabu 1. Di sini saya akan mereview jurnal. Untuk jurnal 1, latar belakang pemrograman linier adalah nama cabang matematika terapan yang berurusan dengan penyelesaian masalah optimasi geometri tertentu. Masalah pemrograman linier terdiri dari fungsi biaya linier, yaitu terdiri dari variabel tertentu yang harus diminimalkan atau dimaksimalkan menurut kendala tertentu. Kendalanya adalah ketidaksamaan linier dari variabel yang digunakan dalam fungsi biaya. Fungsi biaya kadang-kadang disebut fungsi tujuan. Pemrograman linier erat kaitannya dengan aljabar linier. Perbedaan yang paling menonjol adalah bahwa pemrograman linier sering menggunakan ketidaksetaraan daripada persamaan dalam pernyataan masalah. Masalah pengoptimalan berlimpah di berbagai bidang penelitian, baik dari penjadwalan lalu lintas, memaksimalkan produksi berdasarkan variabel yang berbeda, penggunaan listrik yang efisien untuk pelatihan jaringan saraf, pemodelan game, atau pengoptimalan model ilmu data. Tujuan dari keadaan ini adalah untuk meminimalkan atau memaksimalkan fungsi optimalisasi di mana setiap solusi optimal mewakili kemungkinan solusi. Untuk tujuannya yaitu tujuan utama dari model transportasi adalah distribusi barang dan jasa yang efisien dan lain-lain dengan biaya serendah mungkin. Ada masalah keseimbangan dan pengiriman yang tidak seimbang, situasi di mana permintaan agregat sama dengan penawaran agregat adalah masalah transportasi penyeimbang. Tetapi situasi di mana permintaan total pelanggan tidak sesuai dengan kapasitas sumber disebut masalah transportasi yang tidak seimbang. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penggunaan metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis hasil penggunaan metode transportasi pada toko ayasa hijab. Selanjutnya ada hasil. Untuk penulis mendapatkan gambaran sebaran salah satu item bestseller di Ayasa Hijab Store yaitu hijab Bella Square beserta kapasitas tiap gudang dan juga jumlah permintaan barang di tiap cabang. Ayasa Hijab memiliki 3 gudang utama yaitu gudang online, gudang offline, dan gudang Jogja serta memiliki 3 cabang toko yaitu Gejayan, Senosewu, dan Kasihan. Setiap gudang memiliki jumlah kapasitas yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan luas gudang dan kebutuhan masing-masing cabang. Demikian juga setiap cabang juga berbeda-beda jumlah permintaannya karena disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal 1 adalah rencana dan solusi optimal untuk meminimalkan total biaya transportasi telah dikembangkan dan dianalisis. Tidak diragukan lagi, pemrograman linier adalah alat keputusan alternatif yang tersedia bagi para insinyur dan manajer untuk memastikan bahwa operasi mereka dilakukan secara efisien dan efektif dengan biaya serendah mungkin dan demikian memaksimalkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya ada kelebihan. Kelebihannya adalah memiliki daftar pustaka yang banyak, memiliki grafik yang jelas dilengkapi dengan diagram alir yang menarik. Adapun kekurangan dari jurnal ini adalah kalimat yang digunakan di dalam jurnal sangat bertele-tele. Selanjutnya yaitu jurnal 2. Untuk latar belakang jurnal 2 adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan. Manusia mulai memanfaatkan teknologi untuk membantu penyelesaian pekerjaan, termasuk teknologi informasi. Teknologi informasi yang semakin pesat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Salah satu contohnya adalah teknologi informasi yang digunakan untuk mengolah data persediaan. Manajemen persediaan merupakan hal yang penting bagi perusahaan penjualan produk, di mana perusahaan harus dapat mengantisipasi jumlah produk yang disiapkan. Dengan perkembangan teknologi informasi yang ada, dapat memberikan dukungan kepada para manajer perusahaan dengan informasi dan koordinasi tentang produk mereka. Untuk penggunaan sistem yang terkomputerisasi akan lebih menghemat waktu, tidak memakan banyak tenaga, dan menghasilkan keakuratan penyajian data. Selanjutnya ada tujuan. Untuk tujuan, persediaan barang di gudang merupakan kegiatan yang terdiri dari data barang masuk, data barang keluar, dan stok barang yang masih ada. Jumlah stok barang yang harus ada di perusahaan dan harus sesuai dengan kebutuhan, tidak terlalu banyak tetapi juga tidak terlalu sedikit. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian jurnal ini menggunakan pendekatan pengembangan, yaitu pendekatan pengembangan yaitu perangkat lunak dalam penelitian ini adalah model siklus hidup klasik atau model waterfall.
Model pengembangan waterfall yang digunakan dipadukan dengan paradigma prototyping untuk membantu memudahkan peneliti mendefinisikan kebutuhan pengguna dan mengantisipasi perubahan kebutuhan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Untuk prototyping sendiri adalah teknik yang dapat diimplementasikan dalam konteks model proses lainnya. Meskipun paradigma prototyping dapat digunakan sebagai model proses yang berdiri sendiri. Selanjutnya ada hasil. Adapun hasil di jurnal ini adalah aplikasi web di sini diartikan sebagai aplikasi inventory melalui tampilan-tampilan yang meliputi barang-barang yang akan disimpan di gudang dan transaksi produk masuk dan keluar. Hasil penelitian ini menghasilkan perangkat lunak berbasis web menggunakan YII Framework dan metode MVC atau model View Controller. Melalui aplikasi web yang menyediakan kontak langsung, diharapkan proses pelayanan kepada konsumen dapat jelas dan cepat. Aplikasi inventaris ini dapat digunakan sebagai bahan inventaris produk di gudang yang meliputi pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data inventaris gudang. Selanjutnya ada kesimpulan, adanya aplikasi berbasis web ini, kantor pusat dapat mengetahui sendiri persediaan yang ada di gudang, sehingga dapat dengan cepat mengambil tindakan untuk mengisi persediaan gudang tersebut. Sistem informasi inventory berbasis web ini dapat membantu pengguna untuk mendapatkan kinerja pengelolaan inventory yang efisien dan efektif. Hal ini dikarenakan dengan adanya software inventory ini dapat mempermudah pencatatan dan pengolahan data transaksi barang masuk dan keluar, sehingga meningkatkan efisiensi waktu. Selanjutnya ada kelebihan. Adapun kelebihan pada jurnal ini adalah kalimat yang digunakan di dalam jurnal tidak bertele-tele dan sangat jelas untuk dipahami. Selanjutnya ada kekurangan dalam jurnal ini adalah daftar isi yang digunakan jurnal sedikit sehingga memberikan pembaca tidak efisien dalam membacanya. Mungkin sekian presentasi review jurnal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.